Film dibuka dengan memperkenalkan seorang pria bernama Nick. Sejak adiknya yang bernama Bion diculik 14 tahun silam dan tak pernah kembali, Nick hidup dalam kesedihan yang tiada akhir. Ia hanya bisa mengenang mainan Bion yang berupa hiasan kepala suku Indian. Hij valt nu zelf op, jongens. Hij is verkocht. Pagi itu Nick melihat seorang pria bernama Ivan Pletik mengendap-endap di halaman rumahnya. Nick pun keluar, namun Ivan malah kabur. Rupanya sejak awal Nick menaruh rasa curiga pada Ivan. Ia merasa menghilangnya Bion berkaitan dengan pria tersebut. Saat hari semakin siang, kota Deurne, Belgia dihebohkan dengan penemuan satu keluarga yang disekap di rumah mereka sendiri. Sebagai seorang detektif, Nick langsung meluncur ke lokasi kejadian. Bersama seorang rekan bernama Denny, Nick pun masuk ke dalam. Di sana mereka melihat tulisan dari cat merah yang berbunyi toksin. Denny berkata kalau Simon sekeluarga disekap selama 3 hari. Suami dan istri tersebut diborgol di tempat yang terpisah. Sementara Robin, putra mereka, dibawa kabur oleh si pelaku. De moeder hebben ze hier gevonden. Het kind heeft meegenomen toen hij wegvluchtte. Melihat kaca belakang di rumah pecah, Nick dan timnya segera menyisir ke hutan di belakang rumah. Namun sayangnya ia tak menemukan jejak apapun. Rapat pun dimulai di mana Denny menjelaskan bahwa tulisan yang berbunyi toksin mungkin mengacu pada seseorang. Selain itu, tulisan tersebut dibuat dari cat merah yang bercampur air seni, yang mungkin menjadi indikasi kalau si pelaku mengidap gangguan jiwa. Denny pun menugaskan semua anggotanya untuk menginterogasi para warga tentang situasi kompleks yang terjadi belakangan ini. Hari berikutnya Nick ke rumah sakit di mana Tuan dan Nyonya Simon dirawat. Namun petugas jaga berkata kalau Tuan Simon masih dalam kondisi kritis. Namun Nyonya Simon sudah diizinkan pulang karena ia sudah membaik. Mendengar hal tersebut, Nick pun segera menyusul Nyonya Simon yang kini dibawa ke apartemen salah seorang kerabat terdekatnya. Mevrouw Simons. Saat ditanya bagaimana awal kejadiannya, Nyonya Simon tak benar-benar tahu apa yang terjadi. Tapi ia merasa pusing setelah ia makan malam. Dan saat ia tersadar, ia sudah berada di dalam lemari. Matanya ditutup, tangan dan kakinya juga diborgol. Dari dalam lemari, Nyonya Simon hanya bisa mendengar jeritan dan tangisan Robin putranya, serta bentakan si pelaku. Tak hanya itu, ia juga melihat beberapa kali kilatan cahaya lampu kamera. Ik zie een flesje onder de deur. En uw man en uw zoontje? Ik was aan het schreeuwen. Saat keluar apartemen, anak dari yang punya rumah keluar dan berkata kalau itu adalah ulah troll, monster penculik anak-anak yang sedang ramai dibicarakan belakangan ini. Tak lama ibu anak itu datang lalu memberikan sebuah jimat keberuntungan pada Nick. Ça porte bonheur. D'accord. Nick mulai melakukan tanya jawab ke para warga secara acak hingga ia pun bertemu dengan seorang wanita bernama Steffi. Di situ Steffi menerima Nick dengan begitu baik. Steffi meminta maaf karena rumahnya bau pesing. Ia berkata kalau rumahnya baru saja selesai dibangun dan anjing peliharaannya suka kencing sembarangan. Di situ Nick mencoba menggali informasi mengenai keadaan di sekitar tempat tinggal Steffi. Namun sayang Steffi tak banyak berkomentar karena mereka sekeluarga baru pindah kemari minggu lalu. Namun ia merasa ada sesuatu yang janggal karena ia sering kehilangan stok susu di kulkasnya. Percakapan itu pun kemudian terpotong karena anak Steffi yang bernama Joff mengajak Nick berbincang. Zit jij van de politie? Komt jij de troep aan? Oh, die bestaat echt. Di tempat berbeda terlihat seorang pria misterius yang nampak gelisah saat melihat para polisi mulai menginterogasi para warga. Ia menutup rapat-rapat rumahnya lalu mendenggak beberapa pil yang entah untuk pengobatan apa. Di tempat lain ada juga seorang pria tambun yang diinterogasi polisi. Pria itu berkata kalau ia tak pernah melihat sesuatu yang janggal belakangan ini. Setelah polisi itu pergi, pria tersebut mengambil sebuah kamera.
Nick dan Danny yang mendapatkan kabar kalau Simon sudah siuman segera mendatanginya. Tapi bukannya mendapatkan informasi, Nick malah diusir oleh Simon. Nick sama sekali tak mengerti ada masalah apa Simon dengan dirinya. Kijk me niet zo aan, jong. Beberapa saat kemudian Danny datang dan mengabarkan kalau Simon sempat melihat sekilas si pelaku memakai celana olahraga putih. Selain itu ia tak tahu lagi karena ia dipukul dari belakang. Saat tersadar matanya sudah ditutup, kaki dan tangannya juga diikat. Die fotoflesje gezien? Nee. Hoe nee? Di malam harinya Geoff berteriak yang membuat ayah dan ibunya kaget. Saat ditanya, Geoff berkata kalau ia melihat troll di jendela. Si ayah yang bernama Hans pun berkata kalau troll hanyalah dongeng. Saat memastikan ke jendela, si ayah tiba-tiba kaget saat melihat bekas telapak tangan di jendela. Hans lalu keluar namun ia tak melihat siapapun. Hal itu tentu saja membuat Steffi cemas dan takut tinggal di sana. Namun Hans berkata kalau itu mungkin saja bekas tangan tukang bangunan dulu yang belum sempat dibersihkan. Saat ini hari, Nick yang baru sampai di rumah mendapatkan sebuah surat, di mana rupanya surat tersebut ditulis oleh Ivan Pletik. Di situ Ivan mengucapkan selamat karena hari ini adalah hari ulang tahun Nick. Di situ Ivan juga mengaku kalau ia memang menyukai Bjorn, namun semua itu hanya bercanda. Dan itu bukan berarti dialah yang membuat Bjorn menghilang. Gelukkige verjaarscadeau kan ik u beter geven. Surat itu pun kembali membuat Nick teringat dengan masa kecilnya, di mana ketika ia bermain bersama Bjorn, Ivan datang dan membawa kabur adiknya. Hari berikutnya Nick kembali mengerahkan tim beserta anjing pelacak ke dalam hutan. Setelah berjam-jam pencarian, akhirnya para anjing itu menyala ke atas pohon. Nick melihat ke salah satu pohon besar dan ia pun kaget bukan main, karena ia melihat seorang anak di pohon tersebut. Singkat cerita, anak di pohon tersebut tiba di rumah sakit dan ternyata anak itu adalah Robin dan sudah tak bernyawa. Diperkirakan Robin sudah meninggal dunia 2 hari yang lalu. Petugas juga melihat bekas cekikan di leher dan bekas gigitan di punggung anak tersebut. Hal itu membuat semua bertanya-tanya tentang apa motif si pelaku. Danny kemudian mendatangi Nick dan bertanya apakah mungkin si pelaku berkaitan dengan menghilangnya adik Nick. Nick pun tersentak dan berpikir kalau ia mungkin masih bisa menemukan adiknya. Tak lama petugas datang dan mengabarkan bahwa Robin mendapatkan pelecehan seksual karena ternyata ditemukan cairan pria dewasa yang mengering di tubuh anak tersebut. Een test van overlijden. Eerste slaap. En is, Seksueel was bloeding in de endeldarm. wanneer kunnen wij DNA hebben? Niet beloven ze. Mannekes, kom aan, weet jij wat dat je Tak klootzak lama kemudian, Nick mendapatkan telepon di mana rupanya ia sudah ditunggu rekan-rekannya di rumah untuk merayakan ulang tahunnya. Saat perayaan ultah, tiba-tiba Ivan datang. Dari semak-semak ia memanggil Nick dan memberikan tulang belulang sambil ia tertawa meledek. Nick yang panas akhirnya ingin menghajar Pak Tua tersebut, namun semua teman-temannya menahannya. Disitulah Nick akhirnya bercerita kalau 14 tahun yang lalu Ivan adalah satu-satunya tersangka atas kasus penculikan Bjorn. Tapi karena minimnya bukti dan juga saksi, Ivan pun dilepaskan. Sejak saat itu Ivan sering kemari hanya untuk meledeknya. Tak lama salah seorang rekan memberitahu Nick kalau yang dibawa Ivan adalah tulang babi. Dat ik uitgerust ben om nog een kleine uit een boom te... Die beter niet meepakken volgens hem zijn. Keesokan harinya nampak Hans mengawasi putranya yang sedang berenang. Sementara Steffi kedatangan seorang kawan yang ingin melihat-lihat rumah baru Steffi. Di situ Steffi pun kaget melihat ranjangnya basah. Ia pun berkata kalau sejak pindah kemari anjing peliharaan mereka suka pipis sembarangan. Heeft ze dat al vaker gedaan? Ja. Een druppel bij hand. Di kantor polisi, Nick melihat seorang rekan bernama Iris sedang menangis. Di situ ia berkata kalau ia kasihan melihat Robin mengalami nasib tersebut. Iris selalu teringat kalau kasus semacam itu pernah terjadi di tahun 90-an. Iris pun memberikan nama seorang pensiunan detektif yang dulu menangani kasus tersebut.
Contract met Wortrol? Ja, dat is een... Nick kemudian menemui Marco, seorang pensiunan detektif. Di situ Marco memberikan beberapa foto seorang korban, di mana rupanya si pelaku belum tertangkap sampai saat ini. Marco juga memberikan beberapa nama terduga yang sempat ia interogasi. Di situ Nick pun kembali melihat nama Ivan Pletik yang juga sempat masuk dalam daftar pelakunya. Was dan een pedo? Ja, direct. Ivan Plettings opgedoken. Ja, hier ze. Plettings. We hebben er toen een hele hoop geschreven. Merasa yakin Ivan dibalik semua ini, Nick pun diam-diam membobol kediaman Ivan. Di situ Nick pun menemukan surat dari rumah sakit, di mana ternyata Ivan didiagnosa menderita kanker stadium lanjut. Di waktu yang sama, Nick mendengar suara dari kamar lain. Ia pun kemudian ke sana, di mana ia melihat ternyata Ivan sudah tewas bundir. Nick pun memilih tak menelpon polisi dan menggunakan kesempatan itu untuk mencari barang bukti atau apapun yang bisa membuktikan Ivan bersalah. Namun sayangnya ia tak menemukan apapun. Dengan penuh kecewa, Nick pun kembali ke rumah dan lagi-lagi ia menemukan sepucuk surat. Namun sayang, surat tersebut hanya berisikan gambar. Keesokan harinya, Steffi yang hari itu akan diajak liburan bersama suaminya tiba-tiba saja ambruk. Dalam kondisi setengah sadar, ia melihat seorang pria asing menangkap Joff. Nick mencoba mencari tahu arti gambar tersebut dari beberapa sumber, tapi sayangnya ia tak menemukan apapun. Sampai di sini Nick sepertinya tak ingin menceritakan apa yang terjadi semalam pada rekannya yang lain. Nick sepertinya masih terobsesi memecahkan kasus tersebut seorang diri, karena ia berharap ia akan menemukan keberadaan Bion. Di sisi lain, Steffi tersadar dalam kondisi terborgol. Ia berteriak memanggil anak dan suaminya, tapi ia tak mendengar jawaban dari mereka. Tak lama Steffi mendengar suara dengusan Tara dari dalam lemari. Ia pun mencoba meraih pintu lemari dan ternyata itu memanglah Tara. Tara kemudian mencium bau pesing dari arah pintu masuk. Namun tiba-tiba pintu terbuka dan Tara malah ditarik dan dihajar. Saat berada di toilet, Nick melihat gambar simbol laki-laki dan ikon organ vitalnya. Disitulah tiba-tiba saja Nick teringat akan satu tempat di mana ia melihat simbol tersebut. Nick kembali melihat gambar di mana ia berasumsi kalau ia diminta mengikuti 345 bantalan kayu rel kereta. Setelah merasa cukup, Nick pun masuk ke dalam hutan, di mana ia pun menemukan sebuah kuburan kecil. Nick lalu menggali di mana ia menemukan sebuah kotak. Saat hari semakin gelap, barulah Nick berani membawanya pulang. Nick kemudian memutar semua kaset itu satu persatu, di mana hanya berisikan film dewasa untuk kaum pedofil. Meskipun tak kuat menonton video tersebut, Nick berusaha kuat karena ia yakin ada petunjuk di balik semua video tersebut. Akhirnya di kaset terakhir barulah Nick mendapatkan petunjuk, di mana ia menemukan salah seorang kru film memiliki tato bergambar hati. Selain itu, Nick juga mendapatkan nomor plat kendaraan yang dipakainya. Setelah dicari, ditemukan mobil dengan plat nomor tersebut dimiliki oleh Ronnie Lemers yang rupanya sudah meninggal dunia. Namun di situ Nick menemukan Ronnie memiliki adik bernama Nancy Lemmer. Nick lalu mencari wanita yang bernama Nancy. Di situ Nick mengalami masalah karena Nancy mengetahui kalau Nick adalah polisi. Nick pun akhirnya memaksa Nancy berbicara apakah ia mengenal seorang pedofil yang suka menggigit saat ia beraksi.
Nancy pun mengatakan tak tahu. Interogasi itu pun terhenti karena Nick mendapatkan panggilan dari kantor. Bij ontvoering en moord op een jongetje, wat weet je? Ronnie kinderpetings. Waarin dat er een jongetje gebruikt werd. Setelah Nick pergi, Nancy pun kembali ke dalam dan memegang tangan seseorang. Sementara itu, Iris dan Danny yang menunggu Nick menemukan gambar hati di meja Nick. Setibanya di kantor, Nick mendapatkan kabar kalau Simon pernah dipenjara selama 2 tahun karena ia melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Nick pun sempat menduga-duga kalau Simon adalah orang yang menyekap keluarganya sendiri, karena bisa saja ia melakukannya termasuk mengikat dirinya sendiri. Tak membuang waktu, Nick pun segera ke tempat Simon. Di situ ia sempat disapa oleh seorang pria bernama Chris yang mengaku sebagai guru renang Robin. Saat ditanya apakah ia memiliki informasi yang dapat membantu Nick, Chris pun mengatakan kalau ia tak punya apapun, namun ia yakin kalau pelakunya adalah troll. Over een troll gezegd? De politie daar al van weet. Nee, maar ze praten erover. In de slaapkamer naar binnen kijkt. Tak mau membuang waktu dengan cerita-cerita dongeng, Nick pun memberikan Chris kartu namanya dan meminta Chris memberitahu kalau ia mengetahui sesuatu. Nick kemudian menemukan Simon di belakang rumahnya. Ia pun meminta Simon ikut bersamanya. Simon kemudian dibawa ke rumah sakit untuk membuat sampel bentuk rahang. Simon nampak memberontak, seolah-olah ia sangat tak menyukai proses tersebut. Di situ terlihat Simon sampai muntah-muntah. Beberapa saat kemudian Nick mendapatkan hasil laboratorium, di mana ternyata cairan yang mengering di tubuh Robin memanglah milik Simon. Mereka pun kaget tak percaya karena selama ini Simon telah membodohi mereka. Sementara itu, si pria Tambun nampak berada di sebuah ruang percetakan klise foto. Di situ ia mencetak foto yang memperlihatkan Simon tengah bersama Robin. Merasa polisi mulai mencurigainya, Nancy memindahkan pria yang ia asuh selama ini ke sebuah rumah trailer di dalam hutan, di mana rupanya pria tersebut adalah Bion yang kini telah dewasa dan mengalami gangguan mental. Nancy terus menanamkan di ingatan Bion kalau Ivan dan kawan-kawannya telah melecehkan dirinya. Sementara Nancy adalah orang yang menyelamatkannya. Karena Bion menurut, Nancy pun memberikan hadiah hiasan kepala suku Indian. Ivan, ja, Ivan är nog binnengepakt. Nancy? Nick segera menemui Simon yang kini kembali harus dirawat. Nick mencoba meminta keterangan, namun Simon tak mau mengatakan apapun. Tak lama si perawat jaga mendengar alarm dari kamar Simon. Saat ke dalam, ia melihat Simon sudah muntah darah. Hal itu membuat Nick diusir dari rumah sakit. Sesaat kemudian Nick mendapatkan telepon dari Nancy. Di situ Nancy meminta kaset video yang Nick miliki dan ia akan menceritakan semuanya. Nick segera ke tempat Nancy, tapi di situ Nancy malah meminta bayaran 5.000 euro untuk informasinya. Nick yang kesal akhirnya mencoba menawar 3.000 euro, namun Nancy menolaknya. Hij ziet er geld in. En ik vertel alles. 3000. Di tempat berbeda, Danny membuka komputer Nick dan menemukan informasi tentang Nancy. Nancy lalu kembali menemui Bion, namun di situ Bion malah meminta Nancy membawanya pulang. Nancy pun marah dan berpura-pura mengajak Bion bermain. Dan dengan mudah Nancy pun berhasil mengikat tangan Bion. Setelah itu Nancy pun pergi meninggalkan Bion. Setelah berpikir cukup lama, Nick memutuskan kembali untuk menerima tawaran Nancy. Namun di tengah jalan, Nick menghentikan mobilnya karena melihat mobil patroli di rumah Nancy. Nick lalu mengintai dari dalam hutan, di mana ternyata Danny telah lebih dulu menciduk Nancy. Dan terlihat Nancy dibawa ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, Danny memanggil Nick. Di situ Danny menanyakan di mana Nick tahu kalau Nancy terlibat dalam eksploitasi anak untuk video kaum pedo.
Nick pun berkata kalau semua itu ia dapat dari surat-surat yang Ivan kirimkan. Perbincangan mereka itu pun terhenti karena kedatangan Iris. Iris mengabarkan kalau cetakan rahang Simon telah selesai, tapi itu tak cocok dengan bekas gigitan di punggung Robin. Tentu saja Nick pun kaget mengetahui kalau Simon bukanlah pelaku yang sebenarnya. Nick yang penasaran akhirnya kembali ke bekas rumah Simon. Nick berusaha mencari barang bukti namun ia tak menemukan apapun. Saat rebahan di ranjang, Nick memperhatikan banyak lalat yang keluar dari lubang lampu kamar. Nick kemudian ke loteng di mana ia pun kaget saat mengetahui selama ini loteng rumah Simon dijadikan tempat tinggal oleh si pelaku. Tak sampai di situ, Nick juga menemukan jalan rahasia yang digunakan pelaku masuk ke rumah Simon. Ronnie. Sementara itu, Steffi mendengar teriakan Geoff di lantai bawah. Steffi kemudian membongkar karpet dan mulai melubangi kayu tersebut dengan kawat yang ia ambil dari branya. Mendapatkan laporan dari Nick, Danny dan rekan-rekan lain pun tiba di TKP. Di situ mereka pun menemukan tambang yang digunakan pelaku memanjat. Karena itulah orang-orang menyebutnya dengan sebutan troll. Saat itulah Nick teringat dengan pria yang bernama Chris yang sempat bercerita tentang troll. Setelah mendapatkan informasi, Nick pun mencari Chris di tempatnya melatih anak-anak berenang. Anehnya Chris nampak sangat ketakutan saat Nick mencarinya. Disitulah mulai terungkap kalau Chris juga adalah korban sebelum keluarga Simon. Chris bercerita kalau orang yang ia sebut troll datang dari atap dan menyandra mereka. Chris juga bercerita kalau troll memaksa dirinya melecehkan putranya sendiri. Pelaku mengancam akan membunuh istri dan juga putra Chris yang bernama Kenny jika Chris menolak melakukannya. Is terug. Het is voor een beetje Simons, dat was hem. Aankomt. Die rode gebieden. Vrouwelijke hormoonimpotentie veroorzaken. Nick lalu menemui Chris lagi dan bertanya apakah waktu itu si pelaku menyentuh Kenny putranya. Chris mengatakan tidak karena si pelaku itunya nggak bisa berdiri. Ia merasa puas ketika melihat Chris menggagahi putranya sendiri. Chris mengaku kalau ia tak berani melawan karena si pelaku memegang pisau dan ia juga berkata kalau ia pernah membunuh seorang polisi wanita dengan pisau tersebut. Cerita tersebut membuat Nick tersentak. Ia lalu pergi dan meminta Iris mencari informasi tentang pembunuhan Polwan 10 tahun yang lalu. Sementara itu, Steffi berhasil membuat lubang di lantai kayu. Setelah mengambil lampu yang terpasang, ia bisa melihat Hans suaminya terikat. Ia juga melihat putranya dalam kondisi yang sama. Iris akhirnya menemukan info terkait pembunuhan Polwan 10 tahun yang lalu, di mana kejadian tersebut dilakukan oleh orang yang bernama Roland Claren. Ik heb de naam! Geïnterneerd onder sectie 41. Godverdomme, vlak onder onze neus. Nick dan tim segera ke apartemen Roland, namun rupanya Roland telah meninggalkan apartemennya. Disitulah Nick menemukan banyak kamera dan foto-foto para korban. Selain itu, Nick dan Danny heran bukan main melihat begitu banyak air seni yang ditampung di dalam botol. Di sana mereka juga melihat sebuah penelitian di mana rupanya selama ini si pelaku mengalami disfungsi ereksi dan ia berusaha mengobatinya dengan cara melakukan terapi, yaitu menonton adegan dewasa secara langsung. Dari beberapa barang bukti yang ditemukan, Nick melihat ada satu foto anak laki-laki. Mereka pun bingung karena anak itu bukanlah Robin. Melihat tanggal yang tertera, mereka pun kaget karena anak ini adalah korban baru setelah Robin. Zijn impotentie ziet hij als een verdomme zit in datum. Nick kembali menemui Simon dan memohon agar ia mau memberikan petunjuk karena saat ini satu keluarga telah menjadi korban.
Simon yang nampak prihatin kemudian mulai berpikir. Ia lalu berkata kalau sebelum penyerangan itu ia merasa rumahnya amat bau pesing seperti bau toilet. Selain itu, ia juga kehilangan banyak susu dari kulkasnya. Mendengar cerita tersebut, Nick langsung sadar kalau kondisi itu dialami oleh Steffi. De geur in huis. De geur van pissen, van rottende flessen melk die altijd verdwijnen. Sementara itu, Steffi terbangun karena mendengar suara bentakan seseorang. Saat mengintip dari lubang lampu, ia melihat Roland memaksa Hans menggagahi putranya sendiri. Roland juga rupanya mengetahui kalau Steffi mengintainya. Tak lama Nick sampai di rumah Steffi. Mendengar kedatangan Nick, Steffi pun langsung berteriak sekencang-kencangnya dan suaranya pun terdengar oleh Nick. Tak ada waktu, Nick pun mengejar Roland. Saat berada di loteng, ia melihat lubang besar di belakang lemari, yang ternyata itu adalah jalan Roland ke gedung sebelah yang memang masih dalam proyek pengerjaan. Melihat Roland membawa Geoff kabur, Nick pun mengejarnya. Namun Nick malah terjatuh dan kehilangan pistolnya. Setelah berhasil menyusul Roland, Nick pun memintanya melepaskan Geoff. Di situ Roland pun terlihat menangis lalu menurunkan Geoff. Melihat Roland maju, Nick pun memberi tinju ke wajah Roland. Tapi Roland terus maju dan malah mencekik Nick. Roland berkata kalau ia memerlukan Geoff untuk kesembuhannya. Setelah melihat Nick lemas, Roland pun pergi dengan membawa Geoff. Tak lama kemudian Nick pun tersadar. Ia pun kembali mengejar Roland yang hilang begitu saja. Saat berkeliling, Nick melihat sebuah proyek bangunan. Merasa curiga, Nick pun ke dalam dan akhirnya mendengar suara langkah kaki. Nick mengikuti suara tersebut dan akhirnya melihat Geoff tergeletak. Setelah dilihat, rupanya Geoff juga memiliki bekas gigitan di punggungnya. Tak mau kehilangan Roland, Nick pun kembali mengejar Roland yang nampak menuju ke satu tempat. Ia menerobos ladang ilalang dan juga sungai kecil. Nick berhasil menyusul Roland sampai ke bawah jembatan. Namun Roland kembali menyerang dan bahkan menggigit kening Nick. Nick pun akhirnya mampu membalas dan akhirnya Roland pun berhasil dilumpuhkan. Tak lama berselang, Danny pun datang dan berhasil menenangkan Nick. Sementara itu, Steffi dan Hans akhirnya dievakuasi oleh tim kepolisian. Hari berikutnya, Danny menemui Nick di rumahnya. Di situ, Nick akhirnya menyerahkan kaset-kaset yang ia temukan di dalam hutan. Saat ditanya di mana ia menemukannya, Nick berkata kalau Ivan Vlaetic yang memberikan petunjuk. Tapi saat ditanya apakah ia sudah tahu di mana Bion, Nick malah menangis. Seolah-olah ia sadar kalau ia tak akan pernah menemukan adiknya. Sementara itu di rumah trailer nampak Bion masih terikat. Ia terus memanggil-manggil Nancy tanpa tahu Nancy tak akan pernah menemuinya lagi. Dan film pun selesai. Jadi sampai film berakhir, pelaku penculikan Bion tak pernah ditemukan secara pasti. Tapi ada indikasi bahwa kasus tersebut berkaitan dengan jaringan penculikan dan pelecehan anak yang kemudian dijadikan model-model film dewasa. Salah satu sosok yang bernama Ivan Vlaetic yang sangat dicurigai Nick malah membantu Nick menemukan si pelaku. Dari situ bisa disimpulkan kalau sepertinya Ivan hanya orang suruhan dan ada orang lain di balik semua itu.
Satu-satunya orang yang mungkin menjadi pelaku adalah orang yang bernama Ronnie Lemers yang sudah mati. Karena itulah Nancy bisa memiliki Bion dan memaksanya tetap tinggal bersamanya. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.